Halo, ketemu lagi dengan saya Arman. Kali ini saya mau bahas bagaimana kita bisa menggunakan digital marketing untuk mengembangkan Vingo Anda. Sebenarnya bukan hanya untuk Vingo sih, sebenarnya digital marketing strategi ini juga bisa kamu pakai untuk ngembangin bisnis kamu yang lain gitu ya. Jadi misalnya teman-teman punya bisnis usaha kue-kue atau misalnya jualan properti, strategi digital marketing ini juga bisa Anda pakai ya, seperti itu. Nah, sebelum saya mulai untuk materi kali ini, kalian bisa yang belum bisa like dan subscribe dulu channel ini supaya nanti kita tetap bisa mendapatkan materi-materi tentang pengembangan bisnis. Nah, oke. Pertama mungkin kita lihat dulu ya, kenapa sih kita mesti digital marketing zaman sekarang ini? Apa bedanya dengan pemasaran yang sebelum-sebelumnya gitu ya? Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri saat ini data dari Hootsuite awal Januari di 2020 ya, ini data riset tahun 2019, itu sudah ada 174 juta orang yang menggunakan internet. Nah, artinya ini sudah lebih dari separuh loh, sudah 64% penduduk Indonesia yang ada di internet. Dan ini merupakan pasar yang luar biasa. Itu ya. Bahkan kalau kita lihat sendiri ya dalam pengalaman teman-teman sehari-hari lah misalnya seperti itu ya. Ada sekitar 175 juta tadi sudah kita bilang yang terhubung internet dan pertumbuhannya itu 17% ya. Dan rata-rata kalau kita hitung dalam sehari itu kita menggunakan internet baik itu di handphone ataupun di laptop itu sudah 7 jam lebih itu sehari ya. Jadi itulah kenapa pemasaran melalui media digital saat ini menjadi penting untuk dikuasain siapapun Anda. Nah, dalam materi kali ini saya tidak akan bahas terlalu teknis ya, kita akan ngomongin lebih mengenai konsepnya. Karena saya yakin Anda sebagai pebisnis tidak perlu terlalu tahu tentang teknisnya, tapi Anda perlu tahu, teman-teman perlu tahu konsepnya atau mindsetnya itu seperti apa kalau kita mau melakukan digital marketing. Nah, ini juga ada statistik teman-teman, channel apa saja sih yang saat ini sering digunakan. Nah, nomor satu saat ini memang masih YouTube ya, karena dimanapun juga orang lebih senang lihat video, orang lebih senang nonton ya daripada baca. Dan di channel yang kedua ada WhatsApp, terus kemudian ada Facebook dan Instagram. Nah, jadi kalau teman-teman punya waktu yang terbatas, nggak punya cukup banyak waktu, cukup fokus pada 4 yang di atas itu ya. Kalian fokus pada YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram, karena itulah kurang lebih sebagian besar di mana user internet itu berada. Kalau dilihat, ada 88% orang yang aktif di YouTube, WhatsApp 84%, Facebook 82%, dan Instagram 79%. Apakah berarti kita nggak perlu aktif di Twitter atau di Line? Silakan aja. Kadang juga setiap bisnis punya tipikal customer sendiri-sendiri. Kalau misalnya kalian jualan produk-produk yang digemari oleh anak-anak muda zaman sekarang atau misalnya istilahnya ABG lah. Nah, kalian tentu mungkin perlu aktif di Line karena anak-anak muda, anak-anak remaja itu lebih banyak aktif di Line daripada di Facebook ya. Jadi ini gambaran secara umum aja bagaimana platform yang digunakan. Anda mau aktif di mana, nah itu disesuaikan dengan kategori bisnisnya. Nah, kemudian, nah ini, kenapa kita harus melakukan digital marketing? Kenapa kita nggak lakuin traditional marketing? Sebenarnya bedanya apa sih? Nah, traditional marketing ini yang pemasaran zaman dulu teman-teman. Kita bikin brosur ya, kita sebarin brosur atau kita pasang iklan di koran seperti itu ya, atau TV pun juga masuk media tradisional. Nah, yang dibilang digital marketing itu seperti apa? Misalnya kita posting ya di Facebook atau posting di Instagram, kita bikin iklan di Facebook, kita bikin iklan di YouTube. Nah, itu namanya digital marketing. Jadi menggunakan media digital sebagai sarana pemasaran. Nah, sebenarnya apa sih keuntungannya digital marketing dibandingin marketing yang model lama? Nah, digital marketing ini teman-teman bisa lakuin dengan modal yang kecil dan resikonya tentu saja juga minim ya. Contoh seperti ini. Kalau misalnya kalian bikin brosur, Anda tahu berapa biaya untuk bikin brosur itu ya. Satu rim misalnya taruhlah 300.000, 400.000, Anda dapat 500 lembar. Targetnya siapa yang dibagiin brosur? Tentu hanya orang-orang sekitar di mana brosur itu disebar. Kita nggak mungkin nyebarin brosur dari Aceh sampai Papua gitu ya. Berapa budget yang mesti Anda sediakan?
Nah, kalau dibandingkan dengan digital marketing, sekali Anda posting di Facebook atau di Instagram, itu bisa menjangkau banyak sekali masyarakat gitu ya. Atau misalnya sekali Anda buat konten di YouTube, itu bisa banyak sekali yang menonton, nggak hanya misalnya teman kita atau tetangga kita seperti itu. Nah, dengan digital marketing juga usaha kalian ini bisa jadi buka 24 jam gitu ya. Kalau dengan model yang lama, mesti ada yang tungguin. Kalau digital marketing kan nggak seperti itu, bisa 24 jam. Dan tentu saja konsumennya nggak terbatas. Tadi kita udah ngomongin bedanya kalau marketing yang zaman lama, konsumennya areanya berdasarkan geografis, tapi kalau Anda masuk digital marketing itu bisa dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga bisa sampai luar negeri, seperti itu. Dan sekarang juga pola konsumsi sudah mulai berubah ya, orang apalagi setelah COVID-19 ini yang nantinya kita akan masuk ke yang namanya new normal ya, di mana orang akan udah nggak canggung lagi, di mana orang nggak akan bingung lagi untuk apa-apa tuh online, pesan barang online dan sebagainya, beli makanan online dan sebagainya. Nah, apalagi untuk teman-teman yang sekarang aktif di Vingo kan ini juga e-commerce gitu ya, jadi sangat matching banget kalau kita memasarkan Vingo ini juga secara online, tidak lagi hanya mengandalkan lingkungan-lingkungan teman-teman kita, saudara kita dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian juga, nah ini sedikit challenge ya, sedikit pertanyaan. Kenapa sih orang itu tidak membeli produk Anda? Kadang ada pertanyaan, saya sudah nawarin seperti ini, cuman kok nggak ada yang mau gabung seperti itu. Nah, yang pertama sekali yang harus diingat bahwa transaksi jual beli apapun itu adalah masalah kepercayaan ya antara pembeli dengan penjual. Kalau tidak terjadi kepercayaan, maka tidak akan terjadi transaksi dalam bisnis apapun gitu ya. Anda beli mobil gitu ya, kalau Anda nggak yakin satu dengan mobilnya, Anda nggak yakin dengan salesnya, Anda nggak yakin dengan misalnya showroomnya, maka nggak akan terjadi itu pembelian seperti itu. Anda jual beli rumah misalnya, Anda nggak yakin dengan rumahnya, Anda nggak yakin dengan izinnya, atau apa, nah maka nggak akan terjadi transaksi. Jadi transaksi itu yang pertama yang harus teman-teman ingat itu adalah terjadi akibat trust, ya mesti ada kepercayaan. Nah kemudian teman-teman mesti buat satu kalimat one belief statement apa tentang produk Anda. Jadi misalnya kalau kita sekarang lagi ngomongin Vingo, statement apa yang Anda percayai tentang Vingo ini, yang Anda bisa ungkapkan ini dalam satu kalimat, seperti itu ya. Vingo adalah apa, seperti itu, dan itu yang harus Anda buat sebagai one belief statement. Nah, kemudian yang ketiga juga adanya false belief. Artinya apa? Jadi kalau one belief statement kan itu yang Anda percayai. Ya, tapi kalau false belief itu orang tidak mempercayai apa yang Anda katakan, ya, atau adanya kepercayaan yang salah, gitu. Kita akan lihat ada apa aja false belief. Nah, false belief ini pertama adalah terkait dengan produk. Ya, ada kepercayaan yang salah terhadap produk yang Anda tawarkan. Misalnya, Anda bilang adalah Vingo itu adalah e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Anda bilang seperti itu. Tapi orang yang Anda tawarkan beranggapan, oh enggak, ini Vingo bukan yang terbesar misalnya. Ada A yang terbesar atau apa. Nah, jadi ada pemahaman yang beda dengan produk yang Anda tawarkan. Dan ini juga akan mengarah ke tidak kepercayaan tadi, ke ada distrust tadi. Jadi Anda harus menyamakan nih gitu ya antara belief Anda tentang produk dengan belief orang yang Anda tawarkan tentang produk itu. Nah, kemudian yang kedua ada false belief internal. Internal itu maksudnya dari si calon bayar Anda, dari calon pembeli Anda, atau calon prospek Anda, seperti dari prospek Anda. Nah, ada keyakinan di dalam dirinya yang bertentangan dengan belief Anda, misalnya seperti itu. Misalnya seperti ini, Anda bilang bahwa untuk ikut di Vingo ini, Anda cukup dengan biaya yang relatif murah, misalnya seperti itu. Dengan biaya misalnya Anda bilang relatif murah 750.000. Nah, tapi menurut orang yang Anda tawarkan 750.000 itu mahal menurut dia. Nah, concern-concern seperti itu yang perlu Anda lihat, terutama false belief internal dalam dirinya sendiri. Apa sih yang menjadi kendala dia untuk tidak percaya Anda? Gitu. Nah, tugas Anda adalah menyamakan frekuensinya supaya false belief-nya dia semakin berkurang, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga
itu ada false belief eksternal. Nah, false belief eksternal itu adalah false belief yang berasal dari luar, ya, bukan dari lingkungan, bukan dari dirinya dia, tapi dari sekitarnya. Ada rumors atau bad news atau hoax dan sebagainya, ini yang disebut sebagai false belief eksternal. Anda juga harus bisa mengcounter false belief eksternal ini tadi. Nah, ini konsep ini penting sebelum Anda masuk ke dalam digital marketing, karena digital marketing media online itu lebih nggak kenal lagi orang-orangnya. Anda akan berhadapan dengan orang-orang asing yang Anda nggak kenal sebelumnya. Jadi buat mereka Anda itu ada di level 0 kepercayaannya pada pertama, ya. Nah, tugas Anda adalah bagaimana Anda bisa naik dari level 0 kepercayaannya sehingga sampai ke level 100 sehingga dia bisa percaya Anda 100%, kayak gitu, ya. Nah, ini konsep dasar teman-teman dalam hal customer journey atau istilahnya dari prospek menjadi sales, ya. Tugas kita kalau ini kita umpamakan sebagai corong, ya, umpamakan sebagai corong adalah mengajak orang, ya, dari level attract, ya, awareness, dari mulai tidak tahu menjadi tahu, ya, terus kemudian menjadi tertarik, terus kemudian dia jadi mulai ingin, nah terus dia melakukan action apa yang kita inginkan. Dan kemudian yang ketiga tentunya adalah advocacy. Maksudnya begini, terutama untuk produk-produk yang baru dan terutama untuk produk Vengo yang kita tawarkan, di mana ini masih suatu model yang baru untuk di Indonesia saat ini, banyak sekali orang yang belum tahu. Jadi tugas kita pertama adalah membuat awareness dulu. Ya. Nah, pertama Anda tentukan dulu target akhirnya tuh Anda pengen si orang itu ngapain sih, gitu ya. Nah, kalau di Vengo ini saran saya untuk digital marketingnya jangan mengharapkan dia untuk upgrade terlebih dahulu, ya. Targetnya pertama adalah jadikan dia shopper terlebih dahulu. Jadi targetnya relatif easy, ya, dia mau install aplikasi Anda. Nah, untuk supaya dia mau install kan butuh pertama dia harus aware dulu, dia harus dikasih pemahaman dulu. Vengo ini apa sih, ya? Terus kemudian apa aja kelebihannya, apa aja keuntungannya dan sebagainya. Nah, kalau dia sudah tahu, dia sudah aware gitu ya, dia akan mulai nih, akan mulai ada interest, ada ketertarikan. Dia akan mulai tanya Anda, diskusi dan sebagainya. Nah, setelah ada ketertarikan, desire, dia akan action. Nah, action itu kan oke deh, saya daftar. Nah, ketika daftar itu dia terdaftar sebagai shopper, Anda berikan informasi-informasi lagi yang lebih dalam gitu ya tentang potensi bisnisnya dan sebagainya, akhirnya dia akan jadi upgrade. Nah, ketika upgrade itu kan dia akan menjadi advocacy, kan akan menjalankan sendiri bisnisnya. Ini terus seperti ini. Ya, jadi kadang kendalanya adalah kita seringkali nggak sabaran gitu ya, seringkali baru chat sekali kita sudah mengharapkan dia langsung install dan hari itu juga update PS. Enggak, teman-teman, apalagi di dunia online di mana tadi saya udah bilang Anda dianggap orang asing sama orang-orang yang Anda hubungin gitu ya. Anda perlu membuild trust itu dulu. Anda perlu membuat komunikasi dan kemudian trust itu dulu baru Anda bisa melangkah lebih jauh, ya. Jadi ini harus dipahami betul, ya, konsep dari customer journey ini dalam apapun, dalam pemasaran apapun, ya. Nah, teman-teman, orang baru Anda tawarin sekali nggak akan mau langsung beli, kecuali ya memang Anda kenal betul dengan orang itu, ya. Tapi kalau kita ngomongin bisnis secara umum, ngomongin bisnis secara biasa, ya, orang perlu ditawarkan 3, 4, 5, 6, 7, mungkin bahkan 10 kali baru dia akan merasa yakin untuk beli, ya. Jadi nggak usah baper, ya, nggak usah pusing kalau misalnya Anda baru infoin sekali, 2 kali nggak ada yang respon, ya, karena memang nature bisnis itu seperti itu gitu ya. Dan ini adalah merupakan tugas Anda selaku penjual, tugas Anda selaku pengajak, ya, untuk itu tadi saya bilang, jalin komunikasi dulu, build trust, ya, terus kemudian sharing informasi. Itu kuncinya, sharing informasi apapun yang Anda tahu. Tapi ingat, sharing informasi yang benar, ya. Sharing informasi yang benar, Anda nggak boleh infoin berita-berita yang bohong gitu ya, atau misalnya dibilang ini apa namanya hanya 300.000 misalnya, padahal kan kita tahu untuk gabung itu misalnya 700.000 dan sebagainya. Anda
berikan semua informasi yang benar ya, dan tentunya fokus pada kelebihan dan keuntungan seperti itu. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin mindset, nah sekarang kita mulai masuk kepada strategi ya, karena kita harus pakai strategi, karena mau bikin apapun kita nggak pakai strategi ya susah nanti ya. Nah, Anda pertama yang harus penting lakukan ini adalah bikin marketing plan. Apa aja? Pertama yang sekali Anda harus lakukan, Anda kenali dulu produknya. Jadi Anda dalam hal ini, Anda mesti pelajarin dulu tentang Vingo secara luar dalam, secara mendetil. Nah, setelah Anda yakin, Anda tahu, ya, Anda tentuin sasarannya. Anda mau marketing ini ke level yang mana nih? Anda mau menyasar ke yang mana? Gitu. Oh, saya mau menyasar ke semua orang, ya boleh aja, cuman akan lebih baik kalau misalnya Anda spesifik. Misalnya ini nggak harus hanya satu segmen aja ya. Misalnya dalam bulan ini Anda mau mentargetkan, contoh misalnya orang-orang yang mau pensiun deh gitu ya. Anda mau mentargetkan orang itu. Kadang kan orang-orang yang bekerja pasti mau mikir nih, saya bentar lagi pensiun, saya mesti bikin apa nih, saya mesti usaha apa kayak gitu kan. Nah, Anda bisa tentuin sasaran seperti itu. Tujuannya apa? Karena nanti dengan Anda menentukan sasaran, Anda bisa menggunakan bahasa-bahasa yang masuk ke sasaran itu tadi. Kalau misalnya nih kita menyasar orang-orang yang bekerja dan sebentar lagi akan pensiun, konten-konten kita, materi-materi yang akan kita berikan itu nanti ya bahasanya kan seputar itu, misalnya sudah siapkah Anda dengan masa pensiun Anda, seperti itu. Atau misalnya Anda bisa bilang tip bisnis untuk mempersiapkan hari tua, seperti itu. Nah, tapi kalau Anda menentukan sasaran misalnya anak muda, ya anak muda, anak kuliahan, Anda gunakan konten yang pensiun pasti nggak akan kemakan gitu ya, kontennya nggak akan kemakan karena buat dia ya gue kan masih muda nggak mungkin mikirin pensiun juga kali, nah kayak gitu seperti itu ya. Nah kalau Anda sudah tentuin sasarannya, Anda lihat sekeliling kompetitor. Kompetitor itu artinya apa? Kan Anda pasti bisa lihat yang nawarin Anda Vingo kan pasti juga banyak. Anda bisa lihat bagaimana cara dia membuild komunikasi di media sosial, bagaimana konten-konten dia. Karena cara yang paling mudah untuk dalam digital marketing itu adalah ilmu ATM, teman-teman ya. Jadi amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi dari Anda melihat bagaimana kompetitor Anda bekerja, Anda bisa buat sendiri materi-materi Anda. Dan kemudian yang terakhir ini tentuin budget. Budget ini bisa macam-macam ya, bisa budget tentunya dalam hal keuangan. Apalagi kalau nanti Anda memutuskan untuk menggunakan paid traffic atau iklan, Anda tentuin budgetnya seberapa besar Anda mau spend di situ ya. Nah, kemudian berikutnya saya mau ngomongin konten karena di dalam digital marketing is all about content gitu ya. Di channel apapun Anda mau pakai, mau di channel Facebook, mau di Instagram, mau di YouTube, Anda perlu bikin konten yang berkualitas karena ini adalah ya makanannya digital marketing ya, konten itu tadi. Orang akan mencerna apa yang Anda posting, orang akan melihat apa yang Anda share. Jadi beberapa tips ya untuk membuat konten yang berkualitas itu sebaiknya original. Original ini artinya bukan sesuatu yang sudah basi, sudah lama gitu ya, dan ini sebaiknya original atau asli seperti itu ya. Dan Anda gunakan headline-headline yang kuat. Headline yang kuat itu nanti kita akan lihat di belakang bagaimana kita bisa membuat headline-headline yang bisa menarik orang untuk membaca lebih lanjut. Dan kalau Anda sharing data, ya kalau Anda sharing statistik atau apa data-data lainnya, sebutkan sumbernya dan pastikan sumbernya itu dari kredibel, sumbernya itu kredibel, bukan dari sumber yang abal-abal atau unknown. Ya. Kalau Anda posting statistik, pastikan itu sumbernya dari mana, gitu. Atau Anda posting berita, pastikan itu sumbernya dari mana, bukan dari website yang nggak jelas seperti itu. Dan sebaiknya konten-konten Anda tuh juga bisa memberikan jawaban. Maksudnya bisa memberikan jawaban tuh gimana? Kayak gini, misalnya Anda tadi memberikan sasaran kepada orang-orang yang mau pensiun gitu ya. Nah, dengan Anda memberikan konten, misalnya 5 tips untuk mempersiapkan masa hari tua yang aman secara finansial seperti itu. Itu kan bisa memberikan jawaban. Jadi orang akan interest, orang akan tertarik untuk membaca lebih lanjut. Nah, yang terakhir ini Anda gunakan gambar ya, karena orang lebih mudah melihat gambar ketimbang kumpulan tulisan seperti itu.
Nah, kemudian berikutnya saya mau ngomongin masalah headlines. Jadi headlines ini ya sama kayak kita baca berita, kayak kita baca surat kabar gitu ya. Seringkali kita baca headlines-nya dulu, jarang sekali kita akan langsung lihat seluruh isi tulisan. Kalau kita lihat headline-nya menarik, baru kita akan lihat tulisannya. Nah, itulah kenapa orang lebih banyak melihat headline sehingga headlines itu jadi penting gitu ya. Nah, ini ada satu statement dari David Ogilvy. Dia adalah seorang pakar marketing ya. Dia mengatakan 5 kali orang membaca headlines daripada membaca konten, sehingga headline itu menjadi paling penting dalam sebuah penulisan. Nah, ini ada beberapa tips bagaimana Anda bisa menulis headlines yang menarik gitu ya. Pertama, Anda awali dengan angka. Terus kemudian how to itu kalau kita Indonesia kan bagaimana atau misalnya cara ya seperti itu. Terus kemudian Anda bisa tunjukin kesalahan yang umum, misalnya inilah cara yang sebaiknya dihindari ketika Anda apa seperti itu ya. Nah, kemudian Anda juga bisa menggunakan tipe pertanyaan untuk dalam menulis headline. Misalnya, tahukah Anda? Lanjutkan seperti itu. Dan juga harus spesifik. Kalau kita ngomongin kayak tadi, kita mengambil segmen orang yang mau pensiun misalnya. Kita harus spesifik, misalnya 5 tips untuk mempersiapkan hari tua. Mempersiapkan hari tua dalam hal apa? Misalnya kan bisa dalam hal kesehatan atau apa. Anda harus lebih spesifik dalam hal finansial misalnya. 5 tips untuk mempersiapkan hari tua secara finansial, kayak gitu ya, spesifik. Nah, ini bisa gunakan kata-kata itu who, what, when, where, why. Artinya siapa, kapan, di mana, dan sebagainya. Nah, ini Anda batasi juga jangan terlalu panjang jumlah karakternya dalam menulis headline. Dan Anda gunakan gambar-gambar yang bagus. Nah, ini saya sharing beberapa contoh headline yang baik ya, yang bisa menarik gitu ya. Jadi pertama kita gunain angka, dan entah kenapa angka yang eye catching itu adalah angka ganjil ya. Anda jadi gunakan 3, 5, 7 ya. Satu-satunya angka genap yang bagus adalah 10 karena 10 itu sempurna ya. Jadi Anda gunain angka ganjil, bisa 5 alasan. Jadi misalnya 7 alasan kenapa kamu harus gabung Vingo ya. Tapi ini benar-benar kalau di headline-nya Anda tulis 7, dalam kontennya juga harus 7. Jangan headline-nya Anda tulis 7, tapi kontennya misalnya cuma 4 dan sebagainya. Terus kemudian Anda juga bisa bilang cara mendapatkan income dari rumah dengan mudah, kayak gitu. Atau 5 kesalahan yang sering dilakukan dalam bisnis online dan cara menghindarinya. Ya. Nah, kemudian berikutnya juga ini saya omongin sedikit, apa sih bedanya fitur sama benefit? Kadang kita seringkali terjebak untuk sulit untuk membedakan antara fitur dengan benefit. Jadi Anda dalam setiap materi Anda apapun itu selalu jual manfaatnya, jual benefit. Karena orang nggak akan peduli sama fitur. Misalnya Anda jual rumah misalnya, ya Anda nggak usah bilang misalnya luas sekian, apa benefit dari orang membeli rumah Anda misalnya. Atau misalnya dalam case Vingo misalnya, ya Anda nggak usah bilang fiturnya misalnya ketika upgrade Anda akan memiliki lisensi internasional. Oke, so what lisensi internasional gitu ya. Anda bisa terjemahkan ke benefitnya. Artinya bisnis kamu tuh bisa berkembang ke banyak negara loh. Kamu bisa mendapatkan income yang tidak terbatas secara negara seperti itu. Jadi selalu fokus pada benefit ya, jual manfaat, dan karena orang membeli manfaat bukan fitur ya, sekali lagi itu. Jadi misalnya salah satu fitur dari menjadi PS itu kan misalnya mendapatkan voucher diskon misalnya senilai 199. Oke, so what gitu kan. Anda bisa reverse atau Anda kemas lagi fitur itu menjadi benefit. Nah, Anda akan mendapatkan jadi Anda belanja itu akan jadi lebih hemat karena ada potongan kode voucher yang bisa digunakan untuk belanja. Artinya belanja kamu akan jadi lebih hemat. Nah, ini akan lebih kena ketimbang hanya Anda bilang dapat voucher diskon seperti itu. Nah, itu tadi jadi jual manfaat yang didapat pelanggan dari setiap fitur Anda. Nah, kemudian Anda hubungkan dengan motivasi dari orang-orang yang membeli. Nah, karena orang membeli itu ada macam-macam. Ada yang motivasinya orang membeli karena pride, kebanggaan. Ini misalnya orang beli mobil mewah itu karena pride ya. Jadi Anda hubungkan itu. Ada orang yang membeli karena
kesenangan, enjoyment. Ini orang-orang yang travel ini biasanya membeli karena tipe pleasure seperti ini. Ya, Anda hubungkan dengan motivasinya itu. Nah, dalam hal Vingo misalnya Anda bisa hubungkan motivasi orang membeli itu dengan financial freedom. Artinya financial freedom itu kan orang nggak lagi khawatir dengan ekonominya seperti itu. Nah, Anda hubungkan ke situ gitu ya. Anda ngomongnya ke situ. Nah, ini contoh ya bagaimana dulu iPod ketika dia Apple memasarkan iPod, sebenarnya fiturnya itu adalah dia punya 1 GB storage untuk MP3. Tapi dalam semua iklannya dia hanya ngomong ini bisa muat 1000 lagu di kantong Anda. Make sense kan? Nah, soalnya kalau kita ngomongin 1 giga, so what 1 giga? Apa gunanya buat saya 1 giga itu? Gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin dengan benda ini kamu bisa simpan 1000 lagu loh gitu. Oh, oke. Berarti enak dong, saya cuma punya 1 benda ini di kantong saya bisa dengerin sepuas saya kayak gitu. Ini akan lebih kena. Jadi istilahnya gunakan bahasa-bahasa yang masuk ke user Anda. Nah, jadi secara summary ya, kalau kita ngomongin fitur itu artinya ini yang bisa dilakukan oleh produk kami. Nah, kalau benefit itu lebih di kakinya si customer ya. Ini yang Anda bisa lakukan dengan produk kami. Kayak gitu. Nah, sekarang saya challenge Anda bergabung di Vingo. Apa sih keuntungan jadi affiliate marketplace Vingo? Nah, Anda list down, Anda tulis ya fitur-fitur dari semua Vingo, lalu Anda mapping benefit atau keuntungan dari setiap fitur yang ada. Nah, dari situ nanti Anda olah lagi untuk menjadi konten. Ya. Nah, kemudian setelah ini kita akan ngomongin bagaimana promosi melalui sosial media. Kali ini saya hanya akan cover dengan 2 saja, yaitu Facebook dan Instagram. Ya, karena itu yang paling umum digunakan saat ini, yang paling banyak tadi kita udah lihat statistiknya. Untuk channel yang paling atas itu YouTube karena teknisnya sedikit berbeda, teknisnya beda, kita akan ngomongin di lain kesempatan. Social media marketing ini Anda harus ikutin 3 rules of posting ya. Harus ada 3E. Yang pertama educate. Ya, kontennya mendidik, relevan dengan topik usaha Anda. Nah, misalnya kita nawarin Vingo, Anda bikin konten yang mendidik, bisa financial freedom, bisa misalnya cara mendapatkan penghasilan yang mudah seperti itu, ya. Dan juga dengan entertain, perkenalkan usaha dengan konten-konten yang menghibur. Nah, jadi nggak usah terlalu serius karena ini juga namanya social media gitu ya, tidak usah terlalu kaku. Ya, Anda bisa berikan konten-konten yang menghibur. Dan jangan lupa, kalau Anda sudah posting, itu juga Anda harus bersiap untuk engage. Jangan cuma satu arah. Anda posting, kalau ada yang komen, Anda nggak jawab. Gitu ya. Jadi, selalu ada interaksi dengan audiens Anda. Dan kemudian yang kedua juga, teman-teman perlu posting secara rutin. Gitu ya. Posting secara rutin ini, rutinnya seperti apa? Rutinnya terserah Anda aja. Gitu ya. Kalau Anda punya jadwal misalnya seminggu cuma 2 kali, ya rutinkan seminggu 2 kali. Misalnya teman-teman punya jadwal misalnya setiap hari. Anda jadwalkan misalnya setiap Selasa dan Jumat Anda posting ya. Anda rutin aja setiap Selasa dan Jumat Anda posting. Tujuannya apa? Supaya orang juga tahu bahwa memang Anda ini memang serius gitu, nggak cuman hari ini posting terus kemudian lupa, minggu depan nggak posting lagi dan sebagainya. Nah, ini challenge karena kadang kebanyakan dari kita tuh kalau ketika baru mulai itu pasti rajin posting, tapi begitu udah seminggu nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-like dan sebagainya, udah mulai nggak semangat lagi posting. Padahal kuncinya di dalam digital marketing itu adalah konsisten dan pengulangan itu tadi. Ya. Jadi semakin sering kamu posting, semakin sering kamu update, orang akan semakin tertarik ya. Dan konten kita nggak usah melulu untuk mengajak orang gabung gitu ya, nggak usah terlalu hard selling, nggak usah terlalu maksa dalam quote unquote gabung sekarang atau apa, nggak usah. Anda sharing aja berita-berita tentang seputar topik usaha Anda. Jadi gunain teknisnya lebih soft selling itu tadi, tapi rutin. Dan ini juga penting lengkapi dengan logo atau brand. Ya, ini utamanya kalau Anda punya usaha sendiri gitu ya, Anda punya merek sendiri, Anda bisa lengkapi ini dengan logo atau brand dalam postingan Anda. Nah, ini kita ngomongin Facebook ya, kita tahu bahwa Facebook itu yang saat ini masih paling populer ya di seluruh dunia, walaupun memang trennya semakin turun kalah dengan Instagram dan yang lain-lain. Teman rata-rata memang ini masih yang paling banyak banget untuk dipakai.
Nah, ini saran saya kalau teman-teman belum punya Facebook page, ini Anda mesti buat dari sekarang. Apa bedanya Facebook page dengan profile? Profile ini adalah Anda punya pribadi, ya. Kalau Facebook page ini bisa untuk bisnis Anda. Jadi, saya sarankan untuk bisnis Anda bikin Facebook page. Apakah ini artinya bikin Facebook profile yang terpisah? Enggak. Dalam satu Facebook profile bisa ada banyak Facebook page. Ya, kita akan cover mengenai bagaimana cara membuat Facebook page dalam nanti video terpisah. Ya. Nah, bagaimana sih cara bikin posting yang baik di Facebook? Nah, ini tips aja sih, ya. Jangan lebih dari 2 kali sehari, gitu ya. 2 kali sehari cukuplah, gitu ya. Sehari sekali, it's much better, kayak gitu. Dan kemudian jangan hanya posting hanya teks, gitu ya. Karena orang cenderung nggak baca teks, gitu ya. Hanya teks aja, ini banyak orang bilang nggak menarik. Jadi Anda selalu ikutin dengan gambar atau Anda kasih video, gitu ya. Atau Anda kasih link gitu. Nah, di kita kan ada banyak sekali materi-materi yang tersedia. Anda bisa pakai dari situ gitu. Karena kalau hanya teks aja orang cenderung akan lewat gitu. Nah, ini untuk ukuran gambar ini ada rekomendasi untuk ukurannya minimum 472 kali 394 piksel. Nah, ini kalau ada yang nanya kira-kira waktu yang paling pas untuk posting itu kapan gitu ya. Nggak ada yang tahu sih pastinya kapan, cuman kalau ini berdasarkan statistik itu rata-rata orang aktif di Facebook itu di hari Rabu ya. Anda lihat Rabu antara jam 11 ya, jam 11 dan 1 siang itu paling banyak audiens di Facebook gitu ya. Jadi menurut statistik ya, ini lagi-lagi menurut statistik ya, Rabu itu adalah hari terbaik untuk posting karena dia terutama di jam 11 dan 1 siang. Paling jelek itu adalah Minggu. Kenapa? Minggu itu biasanya orang family time. Cuman kalau dalam kondisi sekarang ya, lagi kita COVID, di mana kita nggak bisa kemana-mana, ya kayaknya sih tiap hari bagus aja sih buat posting kayak gitu. Nah, yang penting jangan posting terlalu pagi dan terlalu malam. Ya jelas lah, karena orang belum bangun dan orang udah tidur, nggak ada juga yang baca gitu ya. Nanti juga in postingan Anda akan ketimpa sama yang lain kayak gitu. Nah, cuman jangan lupa bahwa ini ada statistik secara umum. Ini ada statistik secara umum, artinya beda kategori, beda juga gitu ya. Jadi nggak ada cara yang paling mutakhir kecuali Anda tes ya, Anda sesuaikan dengan audiens bisnis Anda. Dan jadi saran saya testing. Anda cek aja, misalnya Anda posting pagi responnya seperti apa, Anda posting siang responnya seperti apa, kayak gitu. Dan ini penting banget ya untuk mengecek waktu-waktu ini. Nah, ini bagaimana cara teman-teman bisa meningkatin followers di Facebook page kalian ya. Anda bisa ikut grup yang relevan. Misalnya kayak Vingo ini, kita bisa ikut grup-grup misalnya bisnis online, terus kemudian peluang usaha, ya, terus misalnya grup asuransi dan sebagainya, ini bisa diikuti. Cara yang kedua, kalau Anda ada budget, Anda bisa promosi dengan Facebook Ads, ya. Dan Anda juga bisa lakukan secara offline. Ya, Anda kasih tahu teman-teman Anda punya Facebook page, bisa follow dong kayak itu. Ya. Nah, yang kedua, saya mau ngomongin mengenai Instagram. Instagram ini juga penting karena banyak orang aktif di Instagram sekarang gitu ya. Dan mana Instagram ini adalah merupakan foto sharing platform. Ya, namanya aja foto sharing ya. Jadi konten-konten Anda dalam Instagram ini baiknya kuat dengan foto gitu. Kalau Anda nggak punya foto yang kuat message-nya yang berkualitas, nggak usah posting deh di Instagram gitu ya. Nah, yang penting dalam Instagram ini bagaimana orang bisa nemuin Anda di Instagram. Artinya Anda harus pakai hashtag-hashtag yang relevan ya, supaya kalau orang cari hashtag tertentu itu bisa nemu ke page Anda atau ke Instagram Anda seperti itu. Nah, bagaimana orang bisa ngetahuin apa yang Anda jual atau Anda yang tawarkan, dan bagaimana orang bisa memiliki interest terhadap konten Anda. Setelah itu bisa mulai kenal dan kemudian melakukan transaksi. Nah, kalau Anda belum punya Instagram business profile, Anda perlu buat ya. Karena kenapa? Dengan Instagram business profile ini si followers Anda tuh bisa langsung hubungin Anda dengan klik tombol kontak seperti itu. Dan juga dengan Instagram Business Profile ini ada Instagram Analytic Tools atau namanya Insight, ini yang bisa kalian pakai untuk bisa melihat performance dari Instagram Anda. Nah, ini nggak ada kalau Anda pakai Instagram yang personal. Nah, ini beberapa tips untuk bagaimana Anda menggunakan Instagram ya. Anda tentuin dulu tujuan Anda di Instagram tuh mau ngapain. Apakah mau jualan ya, apakah mau bikin personal branding,
atau mau buat list building. List building ini artinya leads ya kayak gitu. Karena untuk setiap tujuan ini kontennya akan beda-beda ya. Kalau Anda misalnya tujuannya jualan ya Anda akan lebih banyak konten-konten yang walaupun tidak boleh terlalu hard selling ya, Anda gunakan konten yang educate tapi in the end jualan. Nah, kalau tujuan Anda adalah personal branding, Anda ingin supaya orang lebih kenal siapa Anda, nah konten-kontennya lebih mengarah ke sana. Kayak gitu. Dan yang kedua, tentukan target audience. Nah, ini seperti tadi saya omongin di depan, ini penting banget karena target audience ini menentukan bagaimana gaya Anda nanti berkomunikasi di sana gitu ya. Gimana Anda ngomongnya, gimana Anda nulisnya, gimana Anda memilih gambar dan sebagainya. Kalau Anda memilih targetnya anak muda, pasti Anda harus ngomong dengan gaya bahasa anak muda atau memilih gambar-gambar yang warna-warna anak muda seperti itu. Dan Anda siapkan landing page, jangan lupa, karena ya supaya orang tahu setelah klik ini perginya kemana. Nah, kalau di Vingo kan Anda dapat landing page untuk supaya orang daftar, karena Anda masukkan itu dalam Instagram bio Anda misalnya seperti itu. Dan ini konten yang berkualitas harus foto ya, karena Instagram itu foto sharing. Jadi foto Anda tuh nggak boleh asal-asalan gitu ya, yang mau Anda posting di situ mesti yang kualitasnya kualitas HD seperti itu. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang sebaiknya Anda hindari dalam membuat konten Instagram. Pertama, Anda posting tapi kontennya itu aja gitu ya. Jadi orang akan bosen juga kali ya. Misalnya Anda bilang nih Anda mau posting seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, tapi setiap Anda posting ya kontennya itu aja gitu. Nah, ini akan jadi ngebosenin gitu. Jadi orang akan males jadinya. Mungkin yang tadinya follow jadi unfollow gitu, atau yang tadinya mau follow jadi nggak jadi follow gitu. Jadi ketika Anda posting itu gunain konten yang fresh, menarik setiap saat, jangan diulang-ulang. Anda bisa boleh ulang, ya misalnya sudah 1 bulan, misalnya Anda posting sehari 2 kali gitu ya, jadi dalam seminggu ada 14 posting, dalam sebulan mungkin Anda bisa ulang, gitu ya, karena orang mungkin sudah lupa. Tapi kalau scene sequence Anda 3 kali posting materi yang sama, ini pasti akan nggak menarik gitu ya. Nah, foto-foto yang Anda upload ke Instagram ini pastiin kualitasnya ini HD ya, berkualitas standar Instagram di mana minimal 1080 pixel. Nah, karena tadi Instagram itu kan platform foto sharing. Jadi kalau foto kita nggak menarik, orang biasanya akan skip aja, akan scroll ke bawah terus. Nah, salah satu triknya untuk buat konten Anda menarik itu adalah gunain warna-warna yang mencolok gitu ya. Anda bisa gunain warna-warna yang kontras, misalnya biru Anda ketemuin sama kuning dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini juga kesalahan di dalam Instagram itu kalau Anda nggak pakai hashtag gitu. Karena nanti gimana orang mau cari gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang mau cari tentang bisnis online, kalau Anda nggak pakai hashtag, gimana dia bisa temuin konten Anda gitu ya. Jadi saran saya gunakan hashtag yang relevan. Tapi kalau usah banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak nanti jadinya hashtag spamming gitu. 10 aja lah misalnya. Nah, ini kemudian yang terakhir juga nggak ada CTA. CTA itu maksudnya click to action-nya apa, di terakhir itu apa gitu ya. Misalnya Anda hanya posting aja bla 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 bla, udah begitu aja. Nah, di akhirnya itu mesti Anda kasih satu statement apa yang sih yang Anda harapkan dari leader Anda gitu ya. Apakah misalnya klik link di bio untuk lebih lanjut misalnya kayak gitu, atau untuk daftar hubungi nomor WA sekian. Jadi orang tahu gitu, setelah orang baca ini gue mesti ngapain gitu loh, apa yang diharapkan gitu. Jadi kita seperti mengarahkan dari si pembaca kita. Nah, ini juga masalah konsistensi Instagram yang ya sebenarnya nggak hanya Instagram sih, any social media channel kalau nggak update itu ya orang akan malas ngikutin terus itu ya. Jadi konsisten Anda lakuin seberapa mampunya Anda lah. Cuman yang penting konsisten. Kayak tadi Anda mampunya 2 hari sekali ya, setiap 2 hari sekali aja Anda bikin konten baru. Itu. Nah, ini beberapa tips gimana bisa ningkatin followers Instagram Anda ya. Kasih alasan kenapa orang-orang itu harus follow Anda. Misalnya untuk mendapatkan tips-tips menarik tentang bisnis online, silakan follow ya. Terus kemudian konten-konten yang berkualitas, terutama foto ya. Posting dengan jadwal yang konsisten. Ini sedikit mengulang yang tadi ya, karena in the end ketika orang sudah nyaman dengan materi kalian, sudah yakin dengan materi kalian, mereka pasti akan follow dan mungkin akan merekomend teman-teman yang lain. Seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini ya. Ini mengenai
very basic digital marketing. Jadi pemahaman dasar dulu sebelum kita mengarah ke teknis. Jadi apapun yang kita lakuin dalam digital marketing, gunakan mindset itu tadi semua yang ya saya akan coba rangkum sedikit. Ya, pertama Anda siapkan dulu ya, target-targetnya. Target audiens itu penting karena itu akan membuat materi-materi kita lebih terstruktur seperti itu. Nah, itu saja yang saya sampaikan kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.